Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Fashion Pintu Misteri kan Muak Misteri lagi bersama saya. Yang bergabung jangan lupa ya di subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Mari disimak dan baik-baik, jangan di skip, tontonlah sampai selesai, sampai habis. Disimak baik-baik, topiknya kali ini 2023 ada perang dunia atau perang anarkis yang ada di Indonesia. Disimak dengan baik-baik teman-teman. Mari kita langsung ke bahasannya. Saya menangkap di 2023 itu ada perang seperti demo anarkis. Demo anarkis yang ada di Indonesia itu akan datang di 2023. Besok akan ada demo anarkis. Saya melihat seperti ada darah ya. Darah berjejaran terus, darahnya seru, banyak darah terus. Dan 2023 saya mendapatkan bisikan atau aura atau wangsit seperti ada demo yang anarkis yang menggulingkan pemerintah Indonesia. Jadi pemerintah Indonesia akan digulingkan, akan ada lengser-lengseran, demo besar-besaran di tahun 2023 besok seperti demo 2022 yang datang itu di 11 April lalu. Demo yang anarkis yang sampai pemukulan darah-darah, yang sampai kasusnya Pak Kade Armando itu akan terulang lagi. Yang saya tangkap akan terulang kembali karena demonya besar, sangat besar. Jadi demonya akan ada seperti serang-serangan di balang-balangan, bahan bakar juga ada, ban dibakar, kerusakan fasilitas pun juga ada di situ. Dan saya mendapatkan energi yang lain, di orang ditembak mati tewas. Jadi tembak mati tewas itu nggak ada kata ampunan, jadi akan ditembak mati semuanya yang akan datang di situ. Siapapun itu pemberontakan negara akan ditembak mati dan tewas. Siapapun yang akan menggulingkan pemerintah akan ditembak mati dan tewas. Saya mendapatkan aura di kartu tarot saya itu sangat besar energinya, dan seperti ada yang orang yang mati dan tewas. Jadi di tahun 2023 saya mendapatkan gambaran perang-perang besar atau perang suku yang ada di Indonesia. Jadi saya mendapatkan bisikan seperti wangsit, ada bom bunuh diri juga di situ. Bom bunuh diri juga akan digegerkan seperti banyak ceceran atau jasad-jasad yang tergeletak di situ. Di orang membawa bom atau diledakkan di semua tempat umum. Bom bunuh diri juga akan ada di situ, bom bunuh diri. Saya melihat gambar itu ada usus-usus berceceran di tempat umum atau tempat umum itu seperti orang membunuh diri atau memakai bom, di bom. Dan di situ saya menangkapkan ada orang, kelompok-kelompok anarkis atau kelompok-kelompok radikal akan menyerang gedung istana. Gedung istana akan diserang di area sebelah istana. Jadi saya mendapatkan juga di area istana dan sampai gedung DPR. Jadi kita harus waspadai gedung DPR ya teman, karena gedung DPR RI akan dipakai untuk demo, dan jadi di situ ada orang yang berdemo pakai baju putih. Siapa baju putih itu? Jadi saya udah tahu dan menangkap energinya. Baju putih itu akan ada kelompok-kelompok yang lain untuk menggulingkan pemerintah Jakarta. Jadi pemerintah presiden harus waspada karena ada demo besar-besaran seperti tanggal yang 11 April 2022 kemarin. Jadi harus waspada ya teman-teman. Demo anarkis akan terulang kembali. Jadi di tahun 83 atau 82 itu seperti demo anarkis yang dulunya zamannya Orba atau zaman orbalisasi, itu ada seperti demo yang perang besar-besaran. Jadi di tahun 2023 saya mendapat gambaran atau mayat atau jasad yang tergeletak. Jadi siapapun yang ikut demo di situ akan ditembak mati semuanya, nggak ada yang disembunyikan. Jadi semuanya akan ketemukan. Siapapun dalangnya yang akan demo akan terungkap. Jadi saya mendapatkan siapapun itu dalang demonya akan terungkap. Jadi situ
akan semua kebongkar. Rahasia yang demo itu akan kebongkar. Saya mendapatkan wisik-wisik ada seperti orang yang membayar demo sampai 100.000, 400.000, dan 200 sampai 300. Dan situ ada kepolisian juga mengawasi. Siapa yang diawasi itu ada kelompok-kelompok preman. Jadi preman di situ ada preman yang dibayar oleh orang lain. Dibayarnya sampai 200, 300, 400, 500. Dan situ ada kelompok-kelompok sekolah, mahasiswi atau mahasiswa yang menggunakan atribut siswa. Jebulnya di situ bukan siswa, karena ada orang yang berkedok sebagai siswa. Ternyata itu bukan siswa, hanya preman atau orang biasa yang memakai baju siswa untuk mengelabui siapa? Mengelabui pemerintah dan mengelabui polisi dan lainnya. Dan saya menangkap ada kelompok-kelompok pakai atribut pencak silat atau silat. Di situ ada kelompok pencak silat untuk menggusur pemerintah presiden Indonesia. Karena di situ ada kelompok yang pakai atribut Pancasila, mengatasnamakan Pancasila, dan di situ juga pakai atribut mengatasnamakan pencak silat. Juga ada kelompok radikal lainnya. Kelompok radikal lainnya akan menggulingkan pemerintah pakai baju-baju silat, dan di situ ada pakai baju-baju siswa. Ternyata itu bukan pakaian asli seorang siswa, ternyata dia hanya orang biasa yang pakai siswa karena biar dibayar. Kenapa? Dibayar oleh warga cendana, karena warga cendana yang jadi bohirnya. Jadi warga cendana yang jadi sebagai bohirnya, dia akan ketahuan dengan siapa pelakunya. Karena Pak Presiden Jokowi lagi waspadai siapa kelompok-kelompok asing atau siapa kelompok-kelompok orang lain atau kelompok radikal atau kelompok-kelompok anarkis yang ingin menggulingkan pemerintahan di 2023 sampai 2025. Siapakah dia? Saya udah tahu siapa pelakunya dan siapa dalangnya yang ingin menggulingkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dan kita harus waspada, jangan sampai tergiur oleh kelompok-kelompok yang ingin mengajak kita untuk demo, untuk menggulingkan Nusantara dan sebagainya. Aku udah ketangkap di situ ada energi kelompok-kelompok yang pakai atribut bayaran, dibayar 300 sampai 500 dan 1 juta hanya untuk menggulingkan pemerintah saja. Dan saya menangkap juga ada kelompok yang ingin membayar preman-preman, karena preman-preman di situ hanya disuruh untuk bikin rusuh di Istana Negara dan sebagainya. Ada yang rusuh di area patung kuda, area Pancoran, area Monas pun ditutup. Karena area Monas ditutup karena dia udah tahu, karena ada kelompok-kelompok radikal untuk menggulingkan pemerintah di Indonesia. Karena pemerintah Indonesia udah tahu kelompok radikal ingin menguasai Indonesia dan menguasai ekonomi dan menguasai semua politik Indonesia yang berkedok agama. Karena waspada, karena orang-orang yang berkedok agama hanya untuk menggulingkan pemerintah Indonesia. Yang harus waspadai, orang yang berbalut agama ternyata orangnya radikal. Orang yang berbalut dengan peci putih ternyata pakaiannya hanya untuk menggulingkan pemerintah. Jadi waspada, orang-orang yang berbalut agama ternyata itu hanya kebusukan belaka. Jadi orang yang pakai kebusukan belaka hanya ingin menggusur pemerintahan Indonesia. Jadi waspada, orang yang menggusur pemerintahan Indonesia dialah pelaku dan dalang yang ingin menggulingkan pemerintah Indonesia tahun ini, tahun 2023 sampai 2024 sampai 2025. Waspada, ada demo besar di tahun 2023 dan 2024 dan 2025. Demo besar itu ada demo anarkis yang bakar-bakaran dan demo anarkis yang sampai menimbulkan kerucuhan dan sampai menimbulkan panas awak dan panas pikiran dan menimbulkan maut dan mati. Jadi saya menangkap orang mati di situ dan berdarah-darah, dan ada percikan-percikan api, percikan gas air mata sampai menimbulkan barang-barang fasilitas apapun umum itu rusak.
ada rumah rusak dan ada pun area yang rusak di jalan. Karena waspada, demo anarkis itu diam-diam menerobos pemerintah, menerobos area gedung DPR dan menerobos area gedung istana. Jadi harus waspada, gedung istana juga di situ akan diterobos oleh pasukan-pasukan kelompok baju putih. Karena saya mewaspadai baju putih itu pelaku yang untuk menggulingkan Indonesia. Jadi kelompok waspada, kelompok harus waspada. Ada kelompok yang waspadai kelompok baju putih. Siapakah radikalisme situ? Kelompok radikalisme yang pakai baju putih, dialah pelaku sebaliknya. Karena pelaku sebaliknya, dialah orang yang menggulingkan Indonesia. Karena saya menangkap ada aura-aura hitam yang ingin menjatuhkan Indonesia. Dari dulu orang itu udah menggulingkan pemerintah, presiden. Karena orang itu sebenarnya ingin mencari nama baiknya saja. Sebenarnya bukan dicari nama baiknya, tapi sebenarnya dia juga punya kasus sebelumnya. Kasus sebelumnya dia juga pernah berbuat mesum, dan dia sebelumnya juga pernah berbuat onar di Indonesia, dan dia pernah juga di penjara sebelumnya, di penjara di Nusa Kambangan, dan di penjara lainnya. Dan orang itu juga pernah di penjara di Nusa Kambangan. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.